Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Masih di episode perang terlama Belanda, yaitu perang Aceh. Dan sekarang kita akan memberikan judul di episode kelima ini adalah Merica dan Lada. Nah teman-teman, pada tahun 1500-an sampai 1800-an lah, Kesultanan Aceh Darussalam adalah penguasa merica dan lada di Nusantara, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Makanya di video hari ini kami kasih gambaran sebuah contoh merica dan black pepper, rempah-rempah. Jadi di zaman itu Kesultanan Aceh Darussalam adalah penguasa merica dan lada di tahun 1500-an sampai 1800-an dan menguasai 50% merica dunia. Oke teman-teman ya, ingat ya, 50% merica dunia dulu itu dikuasai oleh Kesultanan Aceh. Itu disebabkan karena luasnya wilayah kekuasaan Aceh Darussalam. Oke. Wilayah-wilayah jajahannya ya kan udah hampir sepulau Sumatera, hampir seluruh pulau Sumatera dan juga semenanjung Malaya. Jadi Malaysia dulu itu kan memang tunduk kepada Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, merica dan lada adalah sumber daya dan pendapatan yang paling hebat di Kesultanan Aceh Darussalam. Namun merica ini memang menguntungkan banget dan lada ini bagi Kesultanan Aceh Darussalam, tapi juga di kemudian hari ini menjadi sumber malapetaka karena nanti gara-gara merica dan lada inilah akhirnya Belanda menyerang Kesultanan Aceh Darussalam, tapi itu di tahun 1800-an ya. Jadi Kesultanan Aceh ini kan berdiri tahun 1500-an. Jadi 1800, 300 tahun kemudian lah kisah itu terjadi. Dan seperti kita ketahui bahwa Kesultanan Aceh Darussalam dalam dagang-dagang seperti ini, dia sudah melakukan hubungan dagang itu ke Turki. Jauh sebelum Amerika datang, Inggris datang, dan Belanda datang. Oke ya teman-teman ya, ingat Belanda itu datang ke Aceh tahun 1800-an. Sementara Kesultanan Aceh Darussalam itu berdiri di tahun 1500-an. Kita cerita dari situ aja ya. Coba Anda bayangkan, di tahun 1800-an aja Kesultanan Aceh Darussalam itu menjadi penguasa merica dunia, sehingga Amerika mau berdagang untuk membeli merica. Bahkan Tiongkok, Inggris, dan juga negara Eropa sudah banyak membeli merica. Seperti di video-video kita di edisi keempat dan ketiga, kita membicarakan gara-gara merica lah Amerika menyerang Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, kita ingin menjadikan bahwa di episode kelima ini kita memang akan fokus tentang merica dan lada. Karena ini salah satu hal yang paling penting menjadi sumber Hindia Belanda dan Belanda menyerang Kesultanan Aceh Darussalam di tahun 1800-an lah. Karena memang pengaruhnya sangat besar. Dan di tahun itu juga banyak pihak yang ingin hancur juga Kesultanan Aceh Darussalam, karena di tahun itu juga banyak perang internal lah di Kesultanan Aceh Darussalam. Ya gara-gara merica juga. Sebenarnya konflik-konflik internal di Kesultanan Aceh Darussalam itu terjadi karena merica juga. Karena waktu itu merica itu udah seperti minyak bumi lah. Kalau sekarang Arab Saudi menguasai bahan minyak bumi dunia, ya seperti itulah dulu Kesultanan Aceh Darussalam menguasai 50% merica. Jadi waktu itu Eropa sangat membutuhkan merica. Turki aja sangat membutuhkan merica. Kita ketahui bahwa Turki Ottoman itu sudah berdagang sama Aceh itu, mempunyai hubungan diplomatik di tahun 1500 loh. Tahun 1500 ya kan. Tahun 1500 Amerika belum ada loh. Jadi belum ada 1500. Amerika kan baru 400 tahun yang lalu. Sementara Aceh sudah 600. Jadi itu yang menjadi perbedaan. Toh Amerika datang kan di tahun 1800-an dagang.
Jadi waktu berjaya-berjayanya Kesultanan Aceh Darussalam, Eropa itu masih gelap, masih dalam masa yang gelap, tidak seperti sekarang. Oke teman-teman, jadi kita ingin mengingatkan bahwa pesan besar Aceh, khususnya tentang merica dan lada ini, benar-benar membawa rezeki kepada Aceh, tapi juga membawa malapetaka. Karena banyak pihak yang kadangkala tidak mengerti bahwa gara-gara merica lada ini, Aceh itu digempur oleh Belanda. Karena di tahun 1800-an, Belanda itu kan sudah hampir menguasai rempah-rempah dunia kan. Kan kita ketahui bahwa di daerah Nusantara ini kan sudah dikuasai banyak rempah-rempah yang dibawa ke Belanda, tapi dia tidak bisa melakukan itu pada Aceh karena Kesultanan Aceh Darussalam itu kerajaan yang sangat kuat dan kokoh dan pengaruhnya sangat besar. Seperti kita ketahui bahwa Aceh ditaklukkan oleh Belanda itu butuh waktu 40 tahun. Anda tahu perang Aceh dengan Belanda itu termasuk 10 besar perang terlama di dunia loh teman-teman. Gara-gara apa? Ini merica dan lada. Bisa kita bayangkan teman-teman bahwa lada dan merica ini memang mempunyai peran penting. Sekarang aja kalau kita masak nggak ada merica kan susah. Di Eropa kan sangat membutuhkan merica dan lada. Makanya dulu Belanda menggempur kita habis-habisan Nusantara ini kan untuk bisa bawa rempah-rempah. Rempah-rempah kan menjadi keuntungan tersendiri bagi Belanda untuk menguasai Eropa. Jadi Belanda mengambil rempah-rempah dari Nusantara ini, negara-negara kerajaan-kerajaan taklukannya, dan dia kan jual ke Eropa lebih mahal. Namun pada itu kan dia tidak gampang menaklukkan Kesultanan Aceh Darussalam. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus mengerti ya, pada zaman itu kerajaan atau Kesultanan Aceh Darussalam menjadi penguasa merica di Nusantara dan lada juga di Nusantara dan menguasai 50% merica dunia. Bayangkan, seperti Arab Saudi sekarang menguasai 50%. Arab Saudi kan dulu pernah mengembargo Amerika dan Eropa menghentikan minyak. Nah, itu kalau dilakukan Aceh dulu itu bisa, dan memang secara tidak langsung dulu Aceh kan kalau negosiasi Kesultanan Aceh Darussalam dulu bisa bekerja sama dengan Inggris, dengan Amerika, dengan negara Eropa, kan negosiasinya lada dan rempah-rempah teman-teman. Lada dan rempah-rempah sama seperti sekarang negara Arab Saudi kalau negosiasi dengan Amerika, negara Eropa, tawarannya kan minyak bumi. Itu sama yang dilakukan sama Kesultanan Aceh 600 tahun yang lalu, 1500 sampai 1800. Jadi Kesultanan Aceh Darussalam itu kan lama teman-teman, 300 tahun loh. 300 tahun lebih. Oke, itu lama loh. Kesultanan Aceh Darussalam itu lama. Kita Indonesia baru merdeka berapa? 100 tahun belum. Jadi Kesultanan Aceh Darussalam itu sudah berkuasa hampir 300 tahun lebih. 1500 sampai 1800-an. Itu pun karena Belanda menggempur habis-habisan dengan waktu yang cukup lama, 40 tahun. Nah, itu yang kita ingin sampaikan bahwa salah satu sumber dan empasan serangan Belanda ingin menaklukkan Kesultanan Aceh Darussalam, ya ini merica dan lada. Kenapa? Karena Pulau Sumatera ini hampir semua tunduk kan kepada Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi sumber daya lada di Sumatera ini itu kan harus masuk ke Kesultanan Aceh Darussalam dulu baru boleh keluar gitu teman-teman. Jadi tidak boleh negara-negara jajahan atau kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai Kesultanan Aceh Darussalam itu sembarangan menjual lada. Nggak bisa dia menjual merica, lada sembarangan, tidak bisa. Dia harus dibawa dulu ke Kesultanan Aceh Darussalam baru keluar dari Kesultanan Aceh Darussalam. Makanya Amerika datang dagang itu mengambilnya di wilayah Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu pantai barat. Jadi pantai barat ini sekitar Melabuh sana teman-teman. Jadi dulu Amerika datang parkir kapalnya ke situ teman-teman. Inggris ke Tiku. Inggris itu tuh ke daerahnya itu sekitar Sumatera Barat. Jadi dulu penghasil lada itu banyak di pesisir-pesisir dan semuanya dari Selat Malaka, dan juga kan Semenanjung Malaya kan banyak lada dulu teman-teman. Nah, jadi tidak boleh kerajaan-kerajaan kecil itu yang dikuasai itu menjual langsung ke pihak-pihak terkait. Jadi dia harus sampai dulu di Kesultanan Aceh Darussalam, baru lada itu dikeluarkan dari sana. Nah itu kan Belanda kan susah. Sementara Sumatera ini hampir semuanya
tunduk kepada Kesultanan Aceh Darussalam dan juga Semenanjung Malaya tunduk kepada Aceh Darussalam. Nah, itu yang jadi kesulitan bagi Belanda, karena memang Belanda menyerang Aceh, menundukkan Aceh itu bukan pekerjaan satu hari, teman-teman. Dia butuh waktu bertahun-tahun. Mungkin kalau dihitung dari rencana Belanda itu 20 tahun lebih dia baru bisa menyerang Kesultanan Aceh Darussalam dengan kekuatan penuh. Tidak bisa kerjaan satu hari jadi. Kalau kita membaca bukunya kan seolah-olah sebentar, tidak. Itu rentangnya hampir 20 tahun lebih, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya kita. Jadi di episode ini, di episode kelima ini, bahwa salah satu penyebab Belanda ingin menaklukkan Kesultanan Aceh Darussalam adalah merica dan lada, karena Kesultanan Aceh Darussalam adalah penguasa merica dunia 50% dan juga lada di Nusantara. Jadi besar pengaruhnya, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mengerti bahwa merica dan lada, rempah-rempah ini tidak main-main, teman-teman. Sebenarnya sampai sekarang juga, teman-teman. Jadi episode-episode ini kita akan menceritakan tentang lada dan merica, dan di episode 5 ini sudah kami sampaikan, teman-teman. Mungkin sampai di sini aja dulu ya di episode kelima ini. Mungkin teman-teman bisa cek aja di Google bagaimana kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam menguasai merica dan lada. Cek aja di Google, teman-teman. Teman-teman pasti tahu. Salah satu penyebab Belanda ingin menaklukkan Kesultanan Aceh Darussalam adalah merica dan lada. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel ini sampai terus berkembang dan ikuti terus pembelajaran tentang sebab musabab Kesultanan Aceh Darussalam diserang Belanda. Dan sampai di sini dulu, teman-teman. See you next again.